Di sini ada gambar. Coba kalian perhatikan di depan. Pernahkah kalian merasa lapar? Nah, apa yang kalian lakukan ketika kalian merasa lapar? Pastinya kita akan makan ya. Nah, setelah itu di sini ada gambar berikutnya. Ya, ini. Manakah yang kalian pilih untuk makan? Jika kalian lapar, siapa yang mau ngasih pendapatnya? Ines? Gorengan. Kenapa Mbak Ines pilih gorengan? Suka saja, Bu. Oh, suka saja. Ada yang lain? Ya, Bu. Mas Hakim? Nasi kuning. Nasi kuning. Kenapa Mas Hakim? Karena membuat kenyang. Karena membuat kenyang. Ada lagi yang mau ngasih pendapatnya? Mas Nurul? Nasi kuning karena mengandung karbohidrat, protein dan lemak. Iya, nasi kuning karena mengandung karbohidrat, protein dan lemak. Kemudian manfaat kita hari ini mempelajari nutrisi makanan. Yang pertama itu adalah mengetahui nutrisi apa saja yang dibutuhkan untuk proses dan fungsi tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui kandungan gizi pada makanan yang kita makan. Dan yang ketiga, memperkirakan resiko atau bahaya yang mungkin terjadi pada makanan yang kita makan. Itu adalah manfaatnya yang nanti kita akan pelajari pada materi nutrisi makanan. Nah, kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini ada 3. Mungkin Ibu bisa dibantu membacakan. Yang pertama, Mbak Elsa. Melalui literasi dan edukasi, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan pada bahan makanan dan fungsi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan. Ya, yang kedua, mungkin Mas Hakim bisa membantu Ibu. Melalui studi literasi dan LKPD, peserta didik dapat menganalisis kecukupan kebutuhan energi pada bahan makanan dan fungsinya yang dibutuhkan oleh tubuh berdasarkan jenis kelamin dan usia dengan tepat. Iya. Kemudian yang terakhir, Mas Diki bisa bantu Ibu. Melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil pengertian tentang kandungan nutrisi dan kebutuhan energi pada bahan makanan dengan benar. Iya, terima kasih ya anak-anakku sudah membantu dalam membacakan tujuan pembelajaran yang nanti kita akan lalui dalam pembelajaran nutrisi makanan. Kemudian setelah itu nanti Ibu akan menilai. Ada 3 aspek yang Ibu nanti akan nilai selama pembelajaran nutrisi zat makanan. Yang pertama itu ada sikap. Sikapnya nanti saya akan menilai tanggung jawab, disiplin dan kerjasama. Yang kedua, keterampilan, yaitu nanti saya akan menilai saat kalian diskusi. Dan yang kedua saat presentasi. Dan yang terakhir saat mengerjakan LKPD. Yang berikutnya itu ada pengetahuan. Di sini ada pre-test dan post-test. Pre-test kemarin sudah kita lakukan ya sebelum pembelajaran. Nanti post-test itu di akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke orientasi masalah, sepertinya ini tidak pada semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya, semangatnya yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke orientasi masalah. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Di sini ada 2. Ini laki-laki semuanya. Coba kalian pikirkan apa yang ada di benak kalian. Siapkan pertanyaan ya. Atau rumusan masalah yang nanti kita akan bahas melalui LKPD. Kemudian di sini nanti juga akan ada video. Baik.
Kalau makan sehari-hari masak apa itu biasanya? Tapi kalau tidak ada makanan itu makan minum air saja. Setiap hari minum air saja. Termasuk anak juga. Ya, sudah. Itu tadi video ya. Nah, sekarang kalian saya beri pertanyaan atau rumusan masalah yang kalian kan sudah melihat ya gambar dan video. Nah, sekarang kalian yaitu membuat pertanyaan atau rumusan masalah yang nanti kita akan bahas yaitu melalui LKPD. Mungkin di antara kalian siapa yang mau menuliskan rumusan masalah atau pertanyaan? Yang pertama, oke, Mbak Firsa, boleh maju ke depan dituliskan rumusan masalah yang pertama. Ini yang pertama, rumusan masalah yang pertama ini sudah dituliskan oleh teman kalian ya, Mbak Firsa. Ada lagi yang mau menuliskan rumusan masalah yang kedua? Oh iya, Mbak Ken ya. Yang kedua, rumusan masalah dituliskan oleh Mbak Kenia. Sudah? Ini ada dua rumusan masalah yang nanti kalian akan bahas di melalui LKPD. Yang pertama, kita bisa baca, bisa dilihat ya di papan tulis. Yang pertama, rumusan masalah yang nanti kalian akan bahas melalui LKPD. Yang pertama itu kandungan nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga tidak mengalami gizi buruk. Dan yang kedua, bagaimana cara mengatur pola makan sehingga tidak mengalami obesitas. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan atau membagikan LKPD yang nanti kalian akan kerjakan nutrisi zat makanan. Saya bagikan dulu ya, satu kelompok satu. Kelompok satu. Kemudian nanti di dalam LKPD itu nanti kalian jangan lupa menuliskan nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya, kemudian nanti kalian baca dulu tata cara mengisi LKPD. Di situ juga nanti ada materi pendahuluan yang nanti kalian harus dibaca dulu. Saya beritahu ya, nanti di dalam LKPD itu di sini ada kalian mengidentifikasi nilai gizi setiap kemasan makanan. Nah, nanti kalian tulis. Yang pertama misalnya ya, misalnya kelompoknya Mbak Kenia, kelompoknya Mbak Alia, itu yang pertama makanannya nabati, wafer nabati ya. Yang kedua ini ada namanya Garuda Crunchy. Jadi nanti setiap kemasan kalian dilihat nilai gizinya ya. Di situ ada karbohidratnya, ada lemak atau protein seperti itu. Ada pertanyaan atau ada kesulitan? Tidak. Oke, sekarang mulai kalian kerjakan. Ditulis dulu Mbak, nama kemasannya apa? Berarti nanti kalian tulis dua ya, dua makanan. Jangan lupa ya ditulis nama dan nama kemasannya. Dilihat di nilai gizi. Kelompoknya Mbak Kenia ada kesulitan? Tidak.
Adakah yang masih kurang paham atau masih bingung dalam mengisi nilai gizinya? Ibu beri waktu 20 menit ya. Ini setengah 9, nanti jam 9 kurang seperempat. Nanti kalian sudah siap dan presentasi. Yang lainnya mungkin ikut membantu. Sama saja ini tulisnya aja nggak apa-apa. Ya cuma loh. Oke. Kelompoknya Mbak Alia ini sudah masuk ke menu, menyusun menu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Gimana Mbak Ines? Nomor 1, ya. Nutrisi apakah yang jumlahnya berlebih? Oh ya. Jadi kalian itu kan sudah pengamatan ya tadi ya di bungkus makanan ya. Kalian cari jumlah nutrisi mana yang paling banyak di dalam 2 makanan ini. Apakah di Vitalos ataukah di Oats. Nah, kalian cari nutrisi yang berlebihan yang ada di nilai gizi makanan kemasan ini ya. Dicari. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Sudah selesai, Mbak? Oh iya. Kelompoknya Mbak Kenia sudah selesai. Kelompoknya Mbak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil pengamatan kandungan zat makanan. Nama produknya dari berasal makanan karbohidrat 11 gram, protein 100 gram, lemak 3 gram. Total kalori yang dihasilkan untuk tiap kemasan adalah 15 gram. Nama produk kedua Gorilla Crunchy. Kandungan zat makanan karbohidrat 9 gram, protein 1 gram, lemak 5 gram. Total kalori yang dihasilkan untuk tiap kemasan adalah 15 gram. Yang keras ya Mbak ya. Bacanya yang keras. Nutrisi apakah yang jumlahnya berlebihan dalam makanan yang kalian amati? Karbohidrat. B. Nutrisi apakah yang jumlahnya kurang atau tidak ada dalam makanan kemasan yang kalian amati? Protein, mineral, dan vitamin. 3. Apakah kandungan bahan-bahan yang terdapat pada makanan cukup untuk memenuhi kriteria yang berbeda? 4. Apakah yang akan terjadi pada tubuh? Obesitas. 5. Apakah yang akan terjadi pada tubuh manusia jika kurang mengonsumsi karbohidrat, lemak, dan protein? Malnutrisi. Jelaskan fungsi dari nutrisi yang terkandung pada komponen yang ada makanan kemasan. Karbohidrat fungsinya sumber energi terbesar, lemak fungsinya sebagai cadangan energi, protein sebagai zat pembangun, vitamin untuk mencegah beberapa penyakit. 6. Apakah menu harian yang kalian susun sudah memenuhi kebutuhan energi kamu? Apakah mencantum semua jenis nutrisi? Sebutkan nutrisi yang ada menu harian. Sudah. Ya, karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan air. Sudah Mbak? Adakah yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Siapa yang mau memberi pertanyaan? Oke Mas Diki. Fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat. Bisa dijelaskan Mbak Alia apa itu? Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi terbesar. Sudah bisa diterima Mas Diki jawabannya? Ya. Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Alia. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Alia. Kemudian untuk presentasi selanjutnya yaitu kelompoknya Mbak Winsa. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Winsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami.
karbohidrat 6 gram, protein 2 gram, lemak 3 gram, total kalori yang biasa. Ayam goreng jumlah kalori 307 apel jumlah kalori total kalori 1373 menu food fiber. Ayo yang lainnya diperhatikan. 1. Nutrisi apakah yang sebenarnya berlebihan dalam makanan yang kalian amati? Karbohidrat. 2. Nutrisi apakah yang kalian amati? Protein, mineral, dan vitamin. 3. Apakah kandungan bahan pangan yang terdapat pada tubuh manusia terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat, lemak, dan protein? Obesitas. Apakah yang akan terjadi pada tubuh manusia jika kurang mengonsumsi karbohidrat, lemak, dan protein? Malnutrisi. 5. Jelaskan fungsi dan nutrisi yang terkandung pada komponen yang ada makanan kemasan. Karbohidrat fungsinya sebagai sumber energi. Protein fungsinya sebagai zat pembangun. Lemak fungsinya sebagai cadangan energi. 6. Apakah menurut harian yang kalian susun sudah memahami kebutuhan energi kamu? Apakah begitu? Berdasarkan aktivitas yang sudah kalian lakukan, apa yang dapat kalian simpulkan sesuai tujuan pembelajaran pada KPJ ini oleh buku? Karbohidrat fungsinya sebagai energi, protein fungsinya sebagai zat pembangun, lemak fungsinya sebagai pemeliharaan tubuh tubuh, vitamin fungsinya sebagai penghasil fungsi dan beberapa penyakit, mineral fungsinya sebagai proses pembangunan sel menghasil oksigen ke seluruh tubuh. Air fungsinya membantu proses pencernaan dan transportasi. Ya. Adakah yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Pertanyaannya? Pertanyaan? Apa fungsi protein? Apa fungsi protein? Fungsi protein sebagai Zat pembangun. Bisa diterima, Mbak? Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Lisa. Selanjutnya yang ketiga yang maju kelompoknya yaitu kelompoknya Mas Nurul. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamatan latihan makanan atau lain. Yang utama bagi sesuatu yang terkira pasti Tabel menu makan siang. Sup sayur jumlah kalori 110. Ikan tuna goreng jumlah kalori 165. Jeruk jumlah kalori 62. Nasi putih jumlah kalori 400. Teh jumlah kalori 80. Jumlah total kalori 800.
bagian dalam makanan yang kalian amati. Dan dalam kemasan makanan yang kalian jual. Nutrisi apakah yang jumlahnya kurang tidak ada dalam makanan kemasan yang kalian amati. Dan kemasan makanan yang kalian jual. Apakah kandungan bahan-bahan yang terdapat pada makanan instan itu cukup untuk memenuhi gizi kamu? Tidak. Apakah yang akan terjadi ada perkembangan jika terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat lemak yang protein, karbohidrat, nutrisi? Apakah Ya. Adakah yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan dari kelompoknya Mbak Siwi? Memberi tanggapan atau pertanyaan? Oh iya, Quinsa? Sudah baik, tapi tadi di awal nggak mungkin ketawa-ketawa. Oh iya, tadi kelompoknya Mbak Siwi, Mbak Mugi, ketawa-ketawa itu ya, besok diperbaiki ya Mbak ya. Jadi untuk presentasi tidak boleh saling mengganggu gitu. Kalau pertanyaan? Saya, Oh iya, kebutuhan energi pada setiap orang beda-beda. Apa saja faktornya? apa saja faktornya? Usia, jenis kelamin, diterima Mas Oke? Ya. Sudah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Siwi. Sudah. Bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semuanya sudah menantikan hasil karyanya, sudah dipresentasikan. Nah, sekarang kita masuk ke menjawab rumusan masalah yang tadi sudah ditulis oleh teman kalian. Nah, sekarang tadi sudah dibahas ya di KPD dan didiskusikan. Nah, sekarang Ibu akan bertanya. Ibu meminta bantuan kalian semua untuk menjawab rumusan masalah yang ada di papan tulis. Ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, Ibu bacakan ya. Kandungan nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga tidak mengalami gizi buruk. Adakah yang bisa membantu Ibu dalam menjawabnya? Mbak Alita? karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Iya. Ternyata kandungan zat makanan yang harus dibutuhkan oleh tubuh kita supaya tubuh kita itu tidak mengalami gizi buruk itu ada berapa? 6. Kita sama-sama ya. Yang pertama, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Berikutnya rumusan masalah yang kedua. Bagaimana cara mengatur pola makan sehingga kita itu tidak mengalami kegemukan yang berlebihan atau namanya obesitas. Siapa di antara kalian yang bisa membantu Ibu dalam menjawab rumusan masalah? Mbak Alia? Makan makanan dengan gizi seimbang. Pastinya kalau kita tidak mengalami kegemukan yang berlebihan, itu yang pertama harus makan makanan yang mengandung serat, banyak mengandung sayuran, dan pastinya minum banyak air putih. Itu adalah rumusan masalah yang sudah kita jawab ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap kesimpulan. Nah, sekarang Ibu juga ingin meminta bantuan untuk kalian untuk menarik kesimpulan dari apa yang kita sudah pelajari dari pagi tadi ya. Sekarang tiba saatnya kita ingin menarik kesimpulan. Sekarang saya ingin bertanya sama Mbak Alia, kesimpulan dari materi nutrisi zat makanan apa Mbak kesimpulannya? Dapat memenuhi kecukupan kebutuhan energi bagian makanan dan nutrisinya dalam tubuh manusia. Iya, pastinya tadi ada 6 nutrisi ya. Apa saja
karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Kemudian itu kita sudah sampai ke tahap kesimpulan. Kemudian saya akan bertanya ke kalian, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Senang. Kalau kelompoknya Mas Nurul bagaimana? Menyenangkan. Kelompoknya Mbak Kenya gimana pembelajaran hari ini? Asik. Kelompoknya Mbak Prisa? Cukup menantang. Oke. Terakhir kelompoknya Mbak Alia? Seru. Terakhir kelompoknya Ines? Menyenangkan. Karena waktunya sudah selesai, saya terima kasih kepada kalian semua sudah luar biasa dalam pembelajaran kita, yaitu nutrisi dan makanan. Selanjutnya besok kita akan mempelajari yaitu organ-organ saluran pencernaan. Kita akan jumpa lagi besok hari Rabu. Nah, mungkin hanya ini saja dari Ibu. Ada salah dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Tadi sudah Mbak Alita yang memimpin berdoa, kemudian gantian Mbak Alia memimpin berdoa dulu. Ya, sudah. Doa mulai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.